Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Maharani dari kelas 11 MIPA 6 SMA Negeri 8 Luwu Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi minyak bumi dan dampak pembakaran bahan bakar. Pertama adalah minyak bumi. Perlu diketahui bahwa minyak bumi merupakan campuran dari berbagai jenis senyawa. Penyusun utama minyak bumi adalah hidrokarbon, terutama alkana, sikloalkana, dan senyawa aromatis. Komposisi minyak bumi. Senyawa hidrokarbon terdiri dari 90-99%. Senyawa belerang terdiri dari 0,1-7%. Senyawa nitrogen 0,01-0,9%. Senyawa oksigen terdiri dari 0,01-0,4%. Dan organologam sangat kecil. Selanjutnya kita perlu mengetahui proses pembentukan minyak bumi. Salah satu teori terjadinya minyak bumi adalah teori Doppler. Menurut teori ini, minyak bumi terbentuk dari jasad renik yang berasal dari hewan dan tumbuhan yang telah mati. Jasad renik tersebut terbawa oleh air bercampur lumpur dan mengendap di dasar laut. Akibat pengaruh waktu yang mencapai ribuan bahkan jutaan tahun, temperatur tinggi dan tekanan oleh lapisan di atasnya, jasad renik berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas. Selanjutnya yaitu proses pengolahan minyak bumi. Pengolahan minyak bumi dilakukan pada kilang minyak melalui dua tahap. Pada tahap pertama yaitu primary processing, dilakukan dengan cara distilisasi bertingkat, dan pengolahan tahap kedua yaitu secondary processing, dilakukan dengan berbagai cara. Kita masuk pada pengolahan tahap pertama. Pengolahan tahap pertama dilakukan dengan distilisasi bertingkat, sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik tindihnya. Hasil pada proses titik tindih ini meliputi fraksi pertama, menghasilkan gas yang pada akhirnya dicairkan kembali dan dikenal dengan nama LPG, yang digunakan untuk bahan bakar kompor gas. Fraksi kedua, nafta atau gas bumi. Nafta tidak dapat langsung digunakan, tetapi diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi bensin. Dan fraksi ketiga atau fraksi tengah selanjutnya dibuat menjadi crossing atau aftur. Fraksi keempat sering disebut solar yang digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Fraksi kelima disebut juga residu yang berisi hidrokarbon rantai panjang dan dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi sebagai senyawa karbon lainnya dan sisanya sebagai aspal dan lilin. Tahap kedua. Pada pengolahan tahap kedua dilakukan berbagai proses lanjutan dari penyembunyian pada tahap pertama. Proses-proses tersebut meliputi perengkahan atau cracking. Pada proses perengkahan dilakukan perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon. Selanjutnya itu proses ekstraksi, pembersihan produk dengan menggunakan pelarut sehingga didapatkan hasil lebih banyak dengan mutu yang lebih baik. Proses selanjutnya itu proses kristalisasi, proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya. Pengolahan yang terakhir adalah pembersihan dari kontaminasi atau treating. Pada proses pengolahan tahap pertama dan tahap kedua sering terjadi kontaminasi atau pengotoran. Kotoran-kotoran ini harus dibersihkan dengan cara menambahkan soda kaustik, tanah liat, atau proses hidrogenasi. Berikutnya adalah bensin dan bilangan oktan. Bensin merupakan salah satu bahan bakar hasil pengolahan minyak bumi yang sangat penting. Berdasarkan penelitian, bensin merupakan campuran berbagai macam senyawa hidrokarbon. Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk menentukan senyawa manakah yang paling efektif digunakan sebagai standar dalam menentukan mutu bensin. Penelitian umumnya dilakukan dengan membuat suatu bensin standar, yaitu bensin yang dibuat dari senyawa N-heptana dan isoktana atau 2,2,4-trimetil-ketana. Angka yang digunakan untuk menunjukkan mutu bensin disebut angka oktan atau bilangan oktana. Semakin tinggi angka oktan bensin, semakin baik mutu bensin tersebut. Penentuan angka dalam suatu bahan bakar dilakukan dengan
pengujian di laboratorium, yaitu dengan membandingkan efisiensi pembakarannya dengan bensin standar. Materi selanjutnya, yaitu dampak pembakaran bahan bakar. Pembakaran bahan bakar minyak akan menghasilkan gas-gas sisa pembakaran. Pembakaran sempurna hidrokarbon dalam minyak akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Sementara itu, pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan partikel padat yang dikenal dengan asap dan berisi butiran-butiran halus dari karbon atau jelaga. Karbon monoksida, karbon dioksida, dan uap air. Semakin terbatas jumlah oksigen, semakin tidak sempurna pembakaran yang terjadi, dan semakin banyak jelaga yang dihasilkan. Beberapa dampak yang ditimbulkan dari pembakaran bahan bakar yaitu: 1. Gas karbon dioksida merupakan gas rumah kaca yang dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Yang kedua, di dalam tubuh, gas karbon monoksida akan berikatan dengan homologbin sehingga mengganggu fungsi homologbin dalam mengikat oksigen. Akibatnya dapat menyebabkan kematian pada tertentu. Yang ketiga, jelaga merupakan serbuk halus dari karbon yang jika terhirup dapat merusak alat pernapasan. Kemudian, gas oksida nitrogen dalam kadar tinggi dapat menyebabkan iritasi pada mata sehingga menyebabkan mata perih dan merah. Gas oksida nitrogen juga salah satu penyebab terjadinya efek rumah kaca yang berdampak pada pemanasan global. Selanjutnya, kita perlu mengetahui cara mengatasi dampak negatif dari pembakaran bahan bakar. Beberapa cara untuk mengatasi dampak negatif pembakaran bahan bakar yaitu: 1. Mengurangi konsumsi bahan bakar fosil atau minyak bumi. Kedua, menanam pohon atau melakukan reforestasi. Yang ketiga, menggunakan energi alternatif pengganti minyak bumi. Dan yang terakhir yaitu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor ataupun mobil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.